Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Class. Yes, with me, Sahida Ainaya. Without any further ado, let's get started. So, great student, in this video, we will learn about cermin datar dan cermin cekung. Yes, plane mirror and arc mirror. So, what is that? Let's we find it. Okay, student, are you ready? Yes. Pembentukan bayangan pada cermin. Nah, apa maksudnya pembentukan bayangan pada cermin? Ya, bayangan pada cermin akan terbentuk karena menggunakan sinar-sinar istimewa. Suatu bayangan akan terbentuk diakibatkan minimal dari 2 sinar istimewa. Lalu apa sinar-sinar istimewa itu? Oke, let's we find it. But before we find, mari kita kenalan dengan sifat-sifat bayangan. Sifat-sifat bayangan itu ada real, virtual, inverted, upright, same side, enlarged or reduced, atau nyata, virtual, terbalik, tegak, ukuran yang sama, diperbesar atau diperkecil. Diingat ya sifat-sifat bayangan ini. Oke. Let's we go forward. Yaps, pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Arrow yang berwarna orange, green, blue, yang tajam garisnya itu adalah cahaya datang. Lalu ada garis yang terpatah-patah, itu adalah sinar yang masuk yang membentuk bayangan. Nah, kita bisa lihat ya, bayangannya berada di setelah flat mirror. Oke, dengan catatan, S adalah jarak benda terhadap cermin. Nah, bayangan pada cermin datar bersifat maya, titik bayangan dihasilkan dari perpotongannya. Oke, contohnya ketika kita akan berangkat sekolah atau berpergian, ya kita pasti akan bercermin. Nah, ketika bercermin, di sini kita menggunakan flat mirror atau plane mirror. Kita menggunakan cermin datar. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita tacap-tacap berada di depan cermin. Maka bayangan kita akan sama besarnya dan memantulkan serupa dengan kita. Oke, next is pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini terbagi menjadi 2 ya. Ada cermin convex mirror dan concave mirror atau cermin cembung dan cermin cekung. Perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, sudah diperhatikan? Let's we move. We move. Kita akan berpindah ke cermin cekung atau concave mirror. Ya, hukum pemantulannya sama, yaitu pada cermin cekung serupa dengan bahwa sudut sinar datang sama dengan sinar pantulnya. Nah, pada hal ini, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik-titik pusat lengkung dengan titik jatuhnya sinar. Dapat diperhatikan ya dalam gambarnya. Oke, untuk lebih jelasnya, let's we more deeper to discuss. Oke. Nah, ini dia sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ada 3 ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat ke lengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat ke lengkungan cermin pula. Oke, 3 sinar istimewa ini harus diingat ya. Karena ini adalah hal penting untuk membuat pantulan bayangan. Oke, kalau begitu mari kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu pembentukan bayangan oleh cermin cekung.
Kalian dapat perhatikan gambar berikut ya. Ketika sinar datang, ada dua, yaitu tanda biru dan arrow orange. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Dapat diperhatikan juga ya, bayangannya terbalik, diperkecil, dan nyata. Oke, kalau begitu, mari kita lanjut. Oke, nah ini dia, pembagian ruang pada cermin cekung menurut dalil Esbeck. Apa itu? Menurutnya, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah selalu sama dengan 5. Ketika benda ada di ruang 3, maka bayangannya pasti akan ada di ruang 2. Jumlahnya 5. Diingat ya, selalu berjumlah 5. Oke, selanjutnya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan animasi berikut ini. Nah, untuk menggambar, pertama kita buat sinar sejajar. Dari titik P dipantulkan melalui titik F. Sinar yang kedua yaitu sinar fokus. Dari titik P melalui titik F dan baru dipantulkan. Oke. Untuk sinar yang terakhir yaitu sinar pusat. Nah, dari titik P melalui titik R dipantulkan kembali. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan lebih dalam mengenai cermin cekung. Nah, cermin cekung memiliki persamaan. Seperti ini ya, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S. Ya, seperti ini. Diperhatikan ya, ini sangat penting, kalian tulis juga. Dan persamaan yang keduanya juga yaitu untuk menghitung perbesarannya. Kalau begitu, untuk lebih memahaminya, mari kita simak pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Kita ketahui ya, jaraknya sudah diketahui, jarak fokus cerminnya sudah diketahui. Nah, ini dia jawabannya. Untuk jarak bayangan, kita bisa mengetahui yaitu 15 cm. Dan perbesaran bayangannya yaitu 1,5. Bagaimana gambar diagramnya? Begini ya gambar diagramnya. Untuk sifatnya yaitu terbalik, diperbesar, dan nyata. Ya, mari kita lanjutkan ke cermin cembung. Yes, convex mirror. Hukum pemantulannya sama ya, bahwa sinar datang sama dengan sinar pantulannya. Ini diingat ya mengenai convex mirror. Okay, let's we move on to more deeper. Yes, here sinar istimewa dalam cermin cembung. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus F. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu sinar yang datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Dapat diperhatikan ya gambarnya agar kalian bisa lebih memahaminya. Dan ini juga sangat penting. Oke, kalau begitu mari kita memahaminya lagi lebih dalam lagi. Oke, next is ini dia. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Bayangan yang terbentuk bersifat maya dan tegak juga diperkecil. Terlihat ya, bayangannya lebih kecil, tegak, dan berada di belakang cermin atau bisa kita sebut di ruang 4. Nah, bentuknya itu apa? Maya. Kenapa maya? Karena berada di belakang cermin. Dapat diperhatikan ya melalui gambarnya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh soalnya. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya. Nyatakan sifat-sifatnya,
dan buatlah gambar diagram sinarnya. Oke, kita bisa mengetahuinya ya. Jarak bendanya 10 cm ada di ruang 1. F-nya setengah jari-jari kelengkungan. Nah, kelengkungannya itu setengah kali 30 cm. Yap, 15 cm. Oke. Nah, jarak bayangannya khusus untuk cermin cembung, jarak bayangan itu selalu bernilai mins. Karena bayangannya dia berada di ruang 4 atau maya. Oke, diperhatikan gambarnya juga dari mana sinar datang dan sinar dipantulkannya. Yaps, that's all for our discussion today. But here, the last, I have an example. Example of concave itu berada di dalam center, karena dia memiliki cermin untuk memantulkan cahayanya. Sedangkan for plane mirror or flat mirror, I have a mirror yang biasa kita gunakan. Sedangkan convex, nah ini kita sering lihat ya di jalan seperti ini. Okay, this is real. This is the real. We end up this video. Thank you very much for watching this video and see you in the next video. Bye bye.